Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup seringkali kita meminta suatu bukti, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi seringkali hanya ingin mencari pembenaran diri dan menjatuhkan orang yang kita benci, menjatuhkan orang yang mungkin menjadi pesaing kita. Tetapi hari ini Tuhan meminta kita untuk tidak takut dan melihat bahwa Tuhan secara nyata menyelamatkan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia, Engkau menuntun kami keluar dari kegelapan dosa. Semoga kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan setia berpegang pada ajarannya di dalam persiaran hidup kami. Buatlah kami untuk senantiasa melihat kebaikan-Mu yang hadir secara nyata di dalam persiaran hidup kami. Dan jadikanlah kami saksi-Mu untuk memuliakan Engkau di dalam tugas-tugas perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sangat menarik untuk kita refleksikan dan kita juga lihat di dalam diri kita. Apakah kita seringkali meminta tanda kapan Tuhan hadir? Mengapa Tuhan begitu kejam? Seringkali kita menyalahkan ketika kita menderita. Padahal ketika kita hening sejenak, kita refleksikan, kita lihat seringkali keputusan-keputusan kita yang tidak bijaksana membuat kita masuk di dalam penderitaan. Di dalam kitab Keluaran kita mendengarkan bangsa pilihan yang dipimpin oleh Musa meminta kembali suatu tanda. Karena ketakutannya, karena kekhawatirannya, ia bahkan mempertanyakan peranan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Kita pun demikian. Di tengah pandemi COVID-19, mungkin Anda, sesama kita, dan saya kehilangan arah. Bahkan mungkin sebagian dari kita di PHK dari pekerjaannya. Dan bertubi-tubi demikian hingga akhirnya kita menanyakan, di manakah Engkau Tuhan? Tuhan, apakah Engkau sayang kepada umat-Mu? Itulah pertanyaan yang sama yang pernah dilontarkan oleh bangsa pilihan yang dipimpin oleh Musa yang sedang berjalan di padang gurun. Hari ini Allah Bapa di surga mengingatkan kita semua. Janganlah takut, tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepada kalian. Tuhan sebenarnya hadir. Tuhan sebenarnya mengingatkan kepada kita agar kita tidak putus asa, agar kita tetap semangat, agar kita tetap bijaksana di dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kekhawatiran merusak masa depan kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali ketika kita menderita, lalu kita mencari orang yang bisa dijadikan kambing hitam. Bahkan menuduh bahwa sakit ini disebabkan oleh orang lain. Sakit ini karena orang lain yang tidak taat, tidak setia. Pertanyaan yang sama, sudahkah Anda dan saya dan kita taat, setia pada rencana karya penyelamatan Allah di dalam persiaran hidup kita? Seringkali kita justru meminta tanda, dan ketika tanda itu diberikan, kita pura-pura lupa, bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah berkat kasih sayang Allah yang hadir nyata di dalam kesuksesan kita.
Seringkali kita lupa ketika kita berbahagia, ketika kita senang, ketika keinginan nafsu kita terpuaskan, kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa setia pada janjinya dan menunggu kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Di tengah pandemi COVID-19 kita melihat begitu banyak reaksi terhadap peristiwa ini. Ada yang begitu cemas, ada yang begitu takut, ada yang tidak mau merasa cemas sendiri akhirnya memberitakan berita hoaks supaya banyak orang semakin cemas. Dan Anda, saya, kita semua tahu karena berita-berita yang membuat cemas dan ketakutan itulah yang membuat semakin banyak korban akhirnya meninggal dunia, bukan karena COVID-nya sendiri, tetapi karena ketakutan, karena kecemasan, hingga akhirnya tidak bijaksana di dalam mengambil obat terapi untuk menjadi sembuh. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Anda dan juga saya, serta kita semua. Untuk apa kita membuta bukti? Apakah kita ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah? Apakah kita ingin menjatuhkan mereka yang terbiasa menolong orang hanya karena beda keyakinan? Ataukah kita hanya ingin mencari pembenaran atas apa yang kita pikirkan dan atas apa yang kita rencanakan? Seringkali kita tidak mau dikritik, seringkali kita tidak mau dipersalahkan. Kita ingin bahwa pendapat Anda dan saya kita didengarkan, tetapi seringkali kita tidak menerima kebenaran umum. Sebagai contohnya, bahwa virus COVID-19 ini suatu penyakit yang berbahaya. Bahkan seringkali kita menantang untuk meminta bukti. Mana buktinya? Tetapi hari ini Yesus menegur keras di dalam Injil Matius. Yesus mengatakan, saya tidak akan memberikan tanda. Bahkan Yesus mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda dari Nabi Yunus. Mereka yang katanya dicap tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka yang bertobat, mereka yang setia memakai prokes. Menghidupi prokes itu tidak hanya di dalam retorika, tetapi di dalam tindakan nyata. Mereka tetap berdoa, mereka tetap berbahagia menjalankan aturan yang ada. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, berhentilah meminta tanda yang hanya bertujuan untuk mencari pembenaran. Tuhan sudah hadir secara nyata melalui pemerintahan yang sah, melalui sesama kita, melalui keluarga kita, melalui orang-orang dekat kita, mengingatkan kita untuk senantiasa taat, setia, mengikuti prokes, dan senantiasa berbahagia, serta bertindak bijaksana di dalam persiaran hidup kita. Bertobatlah bagi Anda, saya, dan mungkin kita semua yang seringkali hanya meminta tanda untuk pembenaran diri dan mencari siapa yang bisa dipersalahkan. Mari kita mencari jalan yang Tuhan kehendaki, yakni jalan keselamatan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita mencari bukti hanya sekedar untuk membenarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Beranikah kita mengawali pekan ini untuk menjadi saksi akan ketaatan dan kesetiaan, bukan untuk pamer diri, tetapi untuk keselamatan dan kebenaran yang sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.